Ini taman depan rumah barunya majikan lama saya. Tuh depan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat menggapai cita-cita, semangat ngumpulin dolar naik, kita senang. Ya, hari ini saya kerja ngiketin jerami, damen. Oh, jerami dari sawah. Tuh ini sawah. Ya, karena kakek saya meninggal, saya belum dapat job yang lain. Jadi saya nunggu job baru. Saya sekarang di rumah majikan yang lama. Dan saya disuruh ngerapihin jerami. Ini jerami dari sawah. Jerami sama seperti di Indonesia, ya, pohon padi yang sudah kering. Kalau yang nggak tahu, jerami itu damen. Temen aku orang Indonesia tapi nggak tahu namanya jerami. Mungkin setiap daerah beda-beda namanya ya. Ya, kalau di kampung aku namanya jerami, bisa disebut juga damen. Kalau di sini apa ya? Nggak tahu, majikan ngomong tapi saya lupa. Ini mau dirapihin, mau disimpan biar nggak kehujanan katanya. Nggak tahu buat apa. Ini juga dia boleh minta. Majikan kan nggak punya sawah. Ini sawah tetangga. Sini sawah, sebelah situ sawah, tengah-tengah rumah. Ya, di tengah-tengah sawah rumahnya. Bagus sih, tapi sepi. Jauh ke warung, jauh ke kota. Tetangga aja jauh, apalagi warung. Ya, tetap semangat apapun pekerjaannya. Yang penting halal, yang penting mendapatkan upah yang layak agar bisa membeli apa yang diinginkan, membangun, membuat, pokoknya bisa memiliki apa yang diharapkan dengan cara kita bekerja keras, mengumpulkan uang, tentunya hasil jerih payah keringat yang sudah kita lakukan akan mendapatkan hasilnya. Tetap semangat apapun pekerjaannya, kerjakan dengan ikhlas, dengan senang hati agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, kalau dibilang enak kerja, semuanya ada enak nggak enaknya. Kerja pasien enak di dalam terus. Kalau pasiennya udah bed rest, nggak bisa kemana-mana, ya kitanya juga ngurus. Seperti saya kemarin waktu kakek masih hidup, di dalam terus, nggak pernah kena matahari karena kakeknya udah nggak bisa keluar. Sekarang nggak ada pasien, ya majikan punya rumahnya di bawah, tanahnya luas, kebunnya luas sampai belakang sana, yaitu harus dirapihin. Rumahnya besar, lantai 3 juga harus dibersihin. Rumahnya besar, lantai 3 tuh. Mana tuh? Itu rumahnya yang harus dirapihin. Ini sawah tuh. Ini sawah orang. Sebelah sini juga sawah orang. Tuh. Jauh sama tetangga.
Tiap hari bertemankan burung-burung. Kelihatan nggak burungnya? Tuh, ada burung gagak hitam. Juga banyak burung ayam-ayaman di sawah sana. Kalau malam suaranya berisik banget. Tapi kadang lucu juga sih, karena di kampung kita kan sudah mulai punah suara. Begitu sekarang kerjaan saya, istilahnya segawe-gawe lah. Dari bangun pagi, bersihin dalam, ngepel, lap-lap, bersih-bersih, nyuci. Udah selesai di dalam, keluar, nyiram tanaman, rapihin tanaman, nyabut rumput, terus ya bersih-bersih, rapihin tanamannya. Nanam sayur juga, kemarin nanam daun ubi, nanam bawang, nanam kangkung gitu. Nanti kalau udah panas masuk lagi ke dalam, ngerapiin rumah. Apa yang perlu dirapihin, ada yang perlu dibersihin. Malam ada orang banyak di rumah, ada anak-anak di rumah, masak. Kadang ada nenek, tapi kalau ada nenek ada pembantunya juga, jadi yang masak ada pembantunya nenek, karena menu makanan nenek yang ngatur. Kalau nggak ada nenek, anak-anak ya saya yang ngurus. Ya kalau di kampung saya bukan nggak pernah ya, kampung ngurusin yang beginian tuh kadang nggak kebagian sama ibu saya. Di sini saya yang rapihin. Ini kalau di kampung itu kan ini buat apa? Buat tali bibit kalau mau nandur. Istilahnya kalau di kampung saya namanya cabut. Ini buat iketan apa? Kalau orang Sunda bilang iketan bentel. Buat ikat bibit biar gampang dibagi-bagi pas nandurnya. Tapi ini majikan mungkin mau dibuat kompos buat tanaman, tapi mau disimpan. Padahal nggak perlu nyimpen ya, nggak perlu nyimpen juga, nanti dia nanam lagi 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan ada lagi yang baru. Ini dasar. Kalau gitu saya terlalu senang ya. Sekarang Taiwan masih lockdown dan lockdown terus. Mau ganti majikan juga, nyari majikan baru terlalu banyak persyaratan. Semoga aja secepatnya bisa dapat job yang baru. Sebetulnya sih jobnya di sini juga nggak apa-apa, tapi kan harus ada surat. Kalau ada job baru itu harus ada surat baru. Kalau nggak ada surat baru nanti saya dinyatakan ilegal. Karena kan peraturan Taiwan kalau pasien yang kita jaga ya harus ada nama pasien baru supaya kita bisa bertahan. Apa seandainya kita mau bertahan di majikan yang sekarang, yang lama. Karena majikan sekarang nggak punya lagi pasien, nggak punya lagi yang mau dirawat, jadi ya harus nyari yang lain agar saya tidak dinyatakan ilegal tinggal di Taiwan. Begitu katanya. Ya, nurut aja sih, yang penting mah demi kebaikan bersama. Mohon doanya aja, semoga segera dapat job baru, majikan baik, gajinya besar, kerjaannya ringan. Amin. Itu sih semua yang diharapkan. Pastinya teman-teman juga ngarepin sama seperti itu. Boleh kan kita berharap, Allah yang ngasih, kita yang berharap. Jami udah dipacking, sudah ditutupin dengan rapi. Tuh. Mana ya, kelihatan nggak?
Tuh, udah ditutupin biar enggak kehujanan. Udah rapi. Sekarang mau ngerapihin kayu bakar. Tuh, mau bikin kayu bakar biar rapi. Nah, rapihin kayu bakar. Nggak punya golok, adanya gergaji. Yang penting mah bisa rapi. Jadi babu luar negeri itu harus serba bisa, nggak cuma bisanya maca katanya. Oh, maca tuh bersolek. Nggak cuma harus bisa bersolek, apa pekerjaan pun harus bisa. Walaupun nggak sempurna, setidaknya nggak malu-maluin. Ini kayaknya terlalu panjang. Ayo, siapa yang mau kerja seperti ini? Gaji 9 juta katanya. Kerjanya iketin jerami, iketin kayu bakar. Kerja harus rapi, simpan harus rapi, tapi rumah nggak boleh penuh barang. Tapi apa-apa harus disimpan. Kayu kering aja nggak dipakai masak juga harus disimpan. Kenapa nggak dibuang aja? Ya, perintahnya seperti ini. Dulu ya, kerja dulu. Sudah selesai, saatnya kita ke dalam bersih-bersih lagi karena di luar udah panas. Sebelum masuk, saya kasih unjuk dulu ya pemandangan di tempat saya yang baru ini. Ini rumah majikan yang baru. Ya, majikan rumahnya banyak. Ada 3, ada 4 dari beda-beda kota. Nah, ini sawah. Ini sawah tetangga. Ini bagian belakangnya. Nah, ini kebun majikan sampai ke sana. Sana tetangganya jauh-jauh, kayak villa gitu. Udah ya, saya masuk dulu. Saatnya bersih-bersih. Di dalam saya belum berani upload karena banyak CCTV. Bye-bye, selamat malam. Jalan-jalan sejenak habis makan, sebelum rebahan, menikmati udara malam di depan rumah, taman depan rumah. Tuh, lihat tuh gerbangnya. Ya, beginilah suasananya. Suasana malam di tengah sawah. Menikmati suasana malam sambil berhayal punya rumah bagus seperti ini. Ya, ini adalah bagian depannya. Mumpung lagi sepi, majikan nggak ada, cuma ada anak 1. Jadi jam segini sudah rapi, sudah bisa jalan-jalan sebelum mandi, sebelum rebahan. Ini daerah luar. Ini luar.
itu rumah tetangga, ada depan rumah satu. Ini jalan raya, jalannya juga sepi. Ini taman di luar, ada parit, solokan tuh. Ini parit, ada kemarin terlihat ada kura-kura, terus ada ikan lele di sebelah sini kemarin itu. Oh, sekarang nggak ada. Ya, itu punya anjing tetangga tuh, berisik. Gelap jauh. Ya, takut masuk lagi. Takut anjingnya lepas. Anjingnya lepas. Ini ada, kalau dihidupin ada air ini buat anak-anak main. Ada air mancur di sini di tepi-tepi tembok ini. Kalau dihidupin airnya keluar dari sana. Terus ya, ini setiap pagi aku menyiramnya. Dan sawah lagi, tuh sawah ini. Ya, udah dulu ya jalan-jalan di depan rumahnya. Jangan lama-lama, belum mandi soalnya. Oke, begitulah keseharian saya di rumah majikan, rumah barunya majikan lama. Ya, karena saya memang belum ada job. Majikan masih mau saya, cuman dia nggak bisa ngambil saya karena dia nggak punya pasien yang bisa merekrut saya. Jadi ya, saya harus bersabar nunggu bulan depan. Semoga semuanya lancar, saya bisa mendapatkan majikan baru, pasien baru. Ya, saya bisa menyelesaikan kontrak saya di sini. Terima kasih sudah menyaksikan, mengikuti keseharian saya dari pagi sampai malam. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.